Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang penegakan hukum lingkungan berdasarkan administrasi negara, sebagaimana tugas kelompok 3 tentang mata kuliah hukum lingkungan yang beranggotakan 1. Sausa Nur Anissa, yang kedua Andika Rahma, yang ketiga Pandu Guna, yang keempat Ramadan Naufal, yang kelima Warih Wisnu. Langsung saja yang pertama. Penegakan hukum lingkungan berdasarkan administrasi negara. Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak apabila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keraguan-keraguan dan lemahnya penegakan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Untuk itu, penegakan hukum harus dibarengi dengan sumber daya aparat penegak hukum yang berkarakter. Selanjutnya, karena tujuan penegakan hukum untuk meningkatkan ketertiban, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, problem dalam penegakan hukum menurut Himahanto Juwono tahun 2006, penegakan hukum dalam kajian Law and Development, Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, menyatakan sebagai berikut: 1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan. 2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan. 3. Uang mewarnai penegakan hukum. 4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik. Penegakan hukum diskriminatif. 5. Lemahnya sumber daya alam. 6. Keterbatasan anggaran. 7. Advokasi tahu hukum versus advokasi tahu koneksi. 8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Dari apa yang diuraikan di atas, maka perlunya penerapan kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai karakter bangsa sebagaimana yang dikemukakan oleh Kemendiknas. Ada 18 nilai karakter bangsa yang harus dipahami, diresapi, dan diimplementasi oleh semua aparat yang terlibat dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum lingkungan, agar lingkungan dapat dimanfaatkan juga untuk generasi yang akan datang sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, aspek dalam penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, penegakan hukuman dari aspek hukum administratif. Hukum administratif pada pengelolaan lingkungan penting peranannya karena melalui sistem administrasi yang baik, maka lalu lintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Hukum administrasi lingkungan dapat menata manajemen lingkungan hidup ke arah yang lebih baik, dan karena itu pula kehadiran hukum administrasi memiliki instrumen preventif bagi lingkungan hidup. Membicarakan hukum administrasi berarti terutama harus diingat ialah mengenai prinsip-prinsip kewenangan. Kewenangan-kewenangan itu terutama menyangkut 3 hal pokok, yaitu yang pertama, perbuatan atau tindakan hukum publik yang dilakukan oleh badan-badan administrasi negara. 2. Mengenai hal pejabat administrasi negara atau tata usaha negara atau badan administrasi negara tata usaha negara mana yang berwenang. Misalnya, apakah Menteri Departemen Sektoral, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, pemerintah pusat, ataukah pemerintah daerah. Dan yang ketiga, hal mengenai kewenangan apa, misalnya kewenangan menerbitkan perizinan, kewenangan melakukan pengawasan, atau kewenangan menjatuhkan sanksi. Yang selanjutnya, apa yang menjadi objek atau masalah yang disengketakan dalam hukum administrasi lingkungan. Karena menyangkut sengketa hukum administrasi, maka tentunya yang dimaksudkan adalah mengenai sengketa atau usaha negara yang berkenan dengan pengelolaan lingkungan. Hendaknya dihubungkan dengan lingkup pengertian yang ditentukan secara hukum tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, dengan akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan putusan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan administrasi negara atau tata usaha negara, yang dalam istilah hukum Belanda disebut dengan beschikking.
administrasi negara yang sifatnya konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Objek sengketa tata usaha negara tidak hanya menyangkut backing atau keputusan administrasi negara saja. Artinya, sengketa-sengketa diajukan di bidang administrasi negara adalah perbuatan pasif dari pejabat administrasi negara. Jadi aparatur pemerintahan yang tidak mengeluarkan keputusan atas suatu hal, maka hal tersebut merupakan atau disamakan dengan keputusan administrasi negara atau backing. Demikian pula jika suatu aparatur negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jika waktu yang ditetapkan oleh aparatur perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka aparatur negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan tersebut menurut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di South Australia, penegakan hukum administratif dilakukan dengan sistem merit appeal dan judicial review. Merit appeal atau disebut pula merit review diajukan ke pengadilan untuk mengetahui apakah putusan administrasi itu baik atau buruk. Sedangkan secara judicial review adalah gugatan ke pengadilan terhadap prosedur pembuatan keputusan administratif itu sesuai peraturan atau tidak. Mengenai ketentuan pengelolaan administratif dapat dilihat terutama dalam bab 6 persyaratan penataan lingkungan hidup yang terdiri dari pasal 18 hingga pasal 29 UU PLH 1997. Ketentuan ini terbagi dalam 4 bagian, yakni 1 perizinan, 2 pengawasan, 3 sanksi administrasi, dan 4 audit lingkungan hidup. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya. Sebagai berikut: 1. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan preventif. 2. Penegakan hukum administrasi dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium. Lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kualitas dalam kasus pidana dan perdata. Serta yang ketiga, penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan atau pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administratif. Adapun macam-macam sanksi administrasi. Penggunaan sanksi administrasi bertujuan untuk A. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau perusakan akibat suatu usaha atau kegiatan. B. Menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. C. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. D. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keuntungan dalam izin lingkungan. Sanksi administratif dapat dilaksanakan langsung oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri, tanpa melalui perantara hakim. Namun, bukan berarti tidak ada penerapan sanksi administrasi melalui perantara hakim. Artinya, sanksi dalam hukum administrasi negara itu adalah semua sanksi yang tidak hanya diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi. Maka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi administrasi berlaku apabila seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentuan hukum administrasi lingkungan. Macam-macam sanksi hukum administrasi dalam UU PPLH 2009 ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Teguran tertulis. Jenis sanksi teguran tertulis bisa juga dikatakan sebagai peringatan paksaan pemerintahan. Pada umumnya dikecualikan untuk keadaan-keadaan yang membutuhkan penyelesaian cepat. Organ pemerintahan sebelumnya melaksanakan paksaan pemerintah secara nyata harus mengirimkan peringatan tertulis dan teguran tertulis kepada penanggung jawab usaha kegiatan
jika pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Peringatan tertulis dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, layak, dan patut. Dalam hal ini, asas kecermatan. Paksaan pemerintah Spelt dan Tenberg berpendapat bahwa wewenang paksaan pemerintah ialah wewenang organ pemerintahan untuk menyesuaikan suatu situasi tidak sah yang terjadi karena suatu kewajiban yang timbul dari norma-norma hukum administrasi tidak ditunaikan dengan nyata pada norma ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.